Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Sahabat Asa yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di Pustaka Asa pada Quranic Study Series, pada serial kajian studi Al-Quran, Ulumul Quran. Kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah yang mampu mensyukuri nikmat kesehatan ini dan menjadikannya sebagai sarana untuk makin mendekatkan diri pada Allah, menebar kebaikan dengan sesama yang ada di sekitar kita. Sahabat Asa yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah mushaf, bagaimana Al-Quran itu ditulis dengan perkembangan yang disebut dengan Ar-Rasm Al-Utsmani, kemudian ada standarisasi, ya, setelah adanya penulisan lengkap di zaman Rasul, kemudian dikodifikasi menjadi satu buku di zaman Abu Bakar As-Siddiq, lalu di zaman Utsman dilakukan kembali, dan dilakukan standarisasi serta dikirim ke negeri-negeri. Nah, maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang qiraat atau nada dan irama baca Al-Quran yang juga nanti sebagian terkait dengan tulisan tersebut. Sahabat Asa, mungkin bisa dilihat dalam slide yang sudah saya sediakan. Kita akan membahas secara singkat nanti terkait dengan sejarah qiraat, definisi qiraat itu, beberapa contoh qiraat yang ada di dalam Al-Quran, serta nanti kira-kira nada, nagom, irama baca Al-Quran itu sesungguhnya seperti apa. Baik, sahabat Asa, kita mulai dulu dari qiraat. Apa sih qiraat itu? Qiraat adalah ilmu yang berkaitan dengan cara pelafalan, cara pengungkapan membaca Al-Quran, yang tentu berdasarkan riwayat yang mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jumlah yang kita kenal selama ini kalau berkaitan dengan qiraat ya, qiraat sab'ah, qiraat 7, ada juga sebenarnya disebut dengan qiraat asyrah, qiraat yang 10 ya. Bahkan ada yang menyebutnya qiraat 14, tetapi yang disepakati para ulama ulumul Quran itu adalah qiraat yang 10. Nah, untuk bisa diterima sebagai sebuah bacaan atau qiraat di dalam Al-Quran, itu setidaknya ada beberapa syarat sah. Nah, syarat sahnya qiraat itu, yang pertama mutawatir. Ya. Jadi qiraat itu syaratnya adalah riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh dalam setiap tobaqotnya, setiap orang yang meriwayatkan itu lebih dari satu. Ya, contoh kalau riwayat ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka kemudian dari sahabat itu diriwayatkan oleh orang yang sekitar minimal 10-nya setiap perawinya itu. Di bawahnya nanti ada 10 lagi, di bawahnya ada 10 lagi, terus minimalnya itu. Lalu yang kedua, sesuai dengan bahasa Arab, ya. Dan yang ketiga, sesuai dengan Rasm Utsmani nanti. Kenapa disebut dengan sesuai bahasa Arab? Karena jangan sampai nanti ada qiraat yang tidak sesuai dengan pelafalan Arab. Dan ingat ya, kajian tentang kebahasaan Arab itu bukan berarti harus dia berbahasa Arab, itu beda. Ya, seperti pagi ini, seperti hari ini, pada saat kita melafalkan, berbicara, saya menyampaikan qiraat ini, sahabat Asa, itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tetapi ternyata dalam pembicaraan saya sepanjang kesempatan ini, tentu bercampur dengan bahasa selain Indonesia. Nah, itu maknanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab maksudnya. Dan yang terakhir, rasm itu maksudnya karena nanti di dalam kita membaca, itu sesuai dengan rasm yang sudah tersedia, karena itu sudah defaultnya distandarkan oleh
panitia yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Jadi kira-kira begitu ya, sahabat Asa. Nah, macam-macam qiraat ada banyak ya. Ada qiraat mutawatirah, satu-satunya yang boleh dipakai di dalam salat karena sanadnya, cara bacanya tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perawinya banyak. Nah, adapun qiraat selain mutawatir ini hanya boleh dipakai untuk dalam penafsiran saja. Ya, boleh dipakai dalam penafsiran qiraat masyhurah, tetapi tidak boleh dibaca di dalam salat karena sanadnya tersambung sih sampai Nabi, tetapi tidak sampai mutawatir. Ya. Memang tidak akan salah, tetapi karena tidak sampai derajat mutawatir, dikhawatirkan ada kekeliruan. Ini lebih kehati-hatian. Yang kedua jenisnya adalah riwayat masyhurah, ya dipakai dalam penafsiran. Kemudian tidak boleh dipakai dalam sholat. Yang ketiga riwayat ahad, ya ini juga boleh dipakai dalam mendukung penafsiran, tetapi tidak boleh dipakai karena kualitasnya di bawah yang masyhurah. Apalagi yang syaddah. Ya, syaddah ini riwayat yang bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Tidak boleh dibaca sampai kapanpun, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena ini syaddah ya. Nah, sejarah qiraat seperti apa, sahabat Asa yang berbahagia? Nah, qiraat ini punya sejarahnya adalah ketika Utsman mengirimkan ke negeri-negeri bersama qari'nya itu sesuai dengan qiraatnya. Kemudian kita bisa tahu misalnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam tergerak untuk menjadi orang pertama yang mengumpulkan qiraat dan menyusunnya dalam satu kitab. Ya ini karena qiraat ini dibaca di tempat ini, qiraat ini dibaca di tempat ini. Jadi berbeda-beda bacaan itu, tulisannya sih satu ya, karena Al-Quran basicnya itu adalah bacaan. Jadi misalnya, sederhana aja, misalnya, sekalipun ini bukan mutawatir ya, dalam qiraat yang masyhurah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu qiraat mutawatirah riwayat Hafs ya, an Asim. Nah, fatabayyanu itu enggak ada titik-titiknya ya, seperti yang kemarin kita bahas ya. Ternyata itu di dalam qiraat Ibnu Mas'ud dibaca bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Nah, jadi ini cara baca yang beda, tetapi ini tidak bisa dipakai. Dia hanya maknanya sama, tetapi riwayat yang sampai derajat mutawatir tidak sampai ke situ. Atau juga masih di dalam Al-Quran, surat Shaf misalnya, di ayat terakhir surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Itu riwayat Hafs. Nah, ternyata dalam riwayat Qalut dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansaran lillah. Nah, itu tulisannya sama. Hanya saja alifnya itu yang satu ke lafdzul jalalah, jadi ansarallah. Yang satu alifnya dekat ke ra, jadi dibaca ansaran lillah. Nah ini dua-duanya mutawatir dari bacaannya, perawinya berbeda-beda. Lalu dikumpulkan juga oleh setelahnya Abu Bakar bin Ahmad atau Ibnu Mujahid menyusun sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Sab'ah. Nah Kitab Sab'ah ini mengumpulkan qiraah Sab'ah. Nah perbedaan qiraat itu berkisar pada dialek ya, atau tafkhim. Tafkhim itu tebal tipisnya, terkik pelembutannya, imla pengejaan, mat atau panjang pendek seperti maliki yaumiddin dibaca juga maliki yaumiddin ya. Kemudian ada yang dibaca tasydid, ada yang dibaca takhfif. Nah, ya atau juga bahkan dalam pelafalan imalah ya. Imalah itu a yang dibaca e ya, seperti lafaz pada sate atau dibaca sebel. Nah, kapan dibacanya e, kadang dibaca e. Nah, itu dalam beberapa riwayat ada. Memang ini waktu yang cukup pendek untuk membahas ini semua sahabat Asad, tapi paling tidak ini sebagai maklumat kita. Nah, inilah perawi 10 itu. Nah, yang menarik adalah perawi yang banyak itu justru di Kufah ya, atau di Irak ya. Justru di Mekah dan di Madinah itu sedikit. Kenapa? Karena para sahabat itu
banyak yang berkelana berdakwah, keluar mereka dari Madinah dan menemui sahabat, ya ibarat kata begini, ustadz yang sibuk itu justru susah ditemui di rumahnya, dia ditemui di luar rumahnya. Nah, aktivitas di luar rumahnya itulah kira-kira kalau sahabat juga demikian, ditemui di Madinah sulit, ditemuinya di Irak, ya di Basrah atau di Kufah. Nah, dari situ ada 5 setidaknya riwayat madhabnya, ada Makki, Madani, Basri itu Basrah ya, Syam dari Syami, kemudian Kufi. Nah, dari situ nanti yang paling terkenal riwayat, karena ini ada 10 ya, ada Ibnu Katsir, ada Nafi', ada Abu Ja'far, Abu Amr, Ya'qub, kemudian Ibnu Amir, ada Asim, ada Al-Kisai, Khalaf, dan Hamzah. Dan ternyata yang paling terkenal di antara sekian perawi itu adalah dari riwayat Hafiz an Asim. Jadi ini yang paling banyak ya. Riwayat Hafiz an Asim, dan Imam Hafiz itu hubungan dengan Imam Asim adalah sebagai ayah dan anak, tetapi bukan anak kandung, karena setelah ayah kandungnya meninggal, ibunya menikah dengan Imam Asim. Nah, kira-kira seperti apa sejarahnya nanti akan kita bahas ya. Nah, menggunakan dan mendapatkan qiraat itu hanya diperbolehkan dari guru. Jadi tidak bisa otodidak, misalnya saya buka YouTube, lalu saya tirukan, kemudian saya ajarkan, oh itu tidak bisa. Jadi hanya dihasilkan dari berguru dengan benar, saya melafalkan, guru menyimak, guru membaca, saya menirukan, kemudian dikoreksi. Tidak bisa. Kemudian yang kedua, pembacaannya juga tidak bisa dicampur adukkan. Nah, diselesaikan dulu. Misalnya suratul Fatihah, riwayat A saya baca sampai selesai. Baru diulang lagi riwayat B dari awal. Diulang lagi riwayat C dari awal. Seandainya itu kita ingin membacanya secara lengkap. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kalau kita baca di dalam sholat, memang hikmahnya itu sebaiknya kita kasih tahu itu jamaah, oh saya nanti di rakaat kedua akan membaca riwayat ini, surat ini, riwayat ini. Jadi jamaah itu nggak menyalahkan kita nanti, karena ini pengalaman pribadi juga. Al-Fakir dulu pernah sholat di belakang imam dari Tunis, dia membaca tadi itu yang saya bacakan, makanya tidak lupa saya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansaran lillah. Nah, saya pede sekali benerin itu. Kunu ansarallah. Nah, ternyata itu adalah bacaan yang mutawatir dan saya tidak boleh menyalahkan karena sama-sama bacaan mutawatir. Nah, bagaimana kelanjutannya, sahabat Asa? Nah, jangan kemana-mana, insya Allah kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai cara mendapatkan, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan qiraat itu. Nah, sekarang kita membahas qiraat itu ada hubungannya sama Rasm Utsmani nggak sih? Oh, ternyata ada. Nah, qiraat yang berkaitan erat dengan Rasm Utsmani itu disyaratkan mengikuti standar yang dibuat ya pada masa kodifikasi dan standarisasi mushaf di zaman Utsman ya. Kenapa? Karena Rasm Utsmani itu menampung berbagai macam jenis bacaan. Karena di awal penyusunannya itu tidak ada titik, tidak ada harokat seperti yang tadi Al-Fakir baca. Bahkan tidak ada permulaan ayat, tidak ada ilmu al-waqf wal ibtida. Jadi seperti yang tadi saya baca misalnya, cuman ini bukan riwayat mutawatir yang tadi saya baca itu ya. Fatabayyanu itu tidak ada tak titik dua, tidak ada ba di bawah titiknya satu, tidak ada nun di atas. Jadi fatabayyanu itu bisa dibaca juga fatathabatu,
riwayat Ibnu Mas'ud, tetapi itu hanya riwayat masyhurah sehingga tidak bisa dipakai di dalam sholat. Nggak boleh kita baca ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatatsabbatu. Nah, itu riwayat masyhurah. Maknanya sama dengan fatabayyanu, validasi, cross check, tetapi tidak bisa dipakai. Nah, sehingga itu memungkinkan untuk dibaca. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai contoh, yang ketiga, di dalam membaca suratul Fatihah misalnya, itu bacaannya, tulisannya sama persis, tapi bacanya beda. Ya, membaca Maliki Yaumiddinnya tadi, ya silakan nanti sahabat Asa langsung ke platform sosial media, di search engine, cari aja Al-Fatihah 7 qiraat, pasti ketemu, nanti dengarkan. Oh beda ya, padahal tulisannya sama. Bahkan sama-sama 7 ayat pun permulaannya ada yang mulai dari basmalah, menganggap itu bagian dari Al-Fatihah, dan ada yang memulai dari Alhamdulillah, gitu ya. Nah, dan ternyata qiraat itu punya implikasi ya dalam pemahaman dan dalam hukumnya. Karena perbedaan cara baca itu mempengaruhi ya. Lihat saja misalnya dalam membaca ayat wudhu misalnya. Ini yang disepakati kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu di dalam surat Al-Maidah itu ketika kita hendak melakukan sholat, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk mengambil wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai ke siku ya. Kemudian wamsahu, usaplah ru'usakum, kepala kalian. Nah, di situ wamsahu bi ru'usikum, dan kemudian kata-kata berikutnya ini yang menentukan. Wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti kaki itu cuma dibasuh, cuma diusap. Tapi kalau dibaca wa arjulakum itu dia diguyur, dibasuh. Nah, itu menarik ya, karena implikasi hukum fikihnya itu berbeda. Tetapi karena itu hikmahnya diletakkan di situ karena nanti someday memang ternyata dalam prakteknya kaki itu tidak 100% hukumnya begitu. Dalam kondisi tertentu kaki itu boleh diusap, yang dikenal dengan masul khuffain. Itu luar biasa, cara baca itu berpengaruh dengan hukumnya. Nah, tadi yang sempat Al-Fakir sampaikan, sahabat Asa, kita punya inspirasi dari seorang imam, namanya Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz ini nama lengkapnya adalah Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abu Daud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzar. Nah, beliau itu riwayatnya satu-satunya riwayat yang hari ini dibaca paling banyak di dunia. Beliau lahir 90 Hijriah dan melakukan berbagai macam perjalanan intelektual. Nah, setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Imam Asim. Nah, beliau ini menjadi, mohon maaf istilahnya, anak tirinya Imam Asim. Tetapi Imam Asim ini juga sekaligus menjadi gurunya dan memiliki riwayat yang paling terkenal, ya, dan beliau bisa ditalqin dan kemudian mendengarkan serta memperdengarkan bacaannya. Nah, lama-kelamaan posisi beliau adalah menggantikan posisi ayahnya sebagai guru Al-Quran dan menjadi imam besar di bidang itu. Kemasyhuran riwayat Imam Hafiz ini salah satunya adalah karena rekam jejak beliau, karena beliau juga belajar Al-Quran ke Mekah dan ke Baghdad ya. Jadi travelingnya juga menentukan, guru-gurunya siapa juga menentukan. Nah, beliau tinggal di Baghdad, mengajarkan bacaan di sana, dan juga tinggal di Mekah dan mengajarkan bacaan di sana. Jadi di samping beliau belajar, beliau juga mengajar di dua tempat ini. Nah, di sini bisa dibayangkan berapa jumlah muridnya. Jadi kalau misalnya ibarat orang itu dia hanya ngajar di satu tempat, kemudian dia ngajar di berbagai tempat, maka tingkat popularitas guru yang mengajar di berbagai tempat tentu akan lebih banyak ya. Nah, Imam Hafiz ini bercerita dengan kepada kita bagaimana interaksi beliau dengan gurunya. Suatu ketika beliau bertanya kepada gurunya dan juga adalah ayah tirinya, kenapa bacaan Syu'bah itu berbeda dengan saya, wahai ayah atau wahai guruku. Guru beliau, orang tua beliau juga menjawab, bacaan kamu yang kamu pelajari itu saya pelajarinya dari sahabat Abdurrahman As-Sulami.
yang dari seorang tabi'in Abdurrahman As-Sulami dan sanadnya sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan yang saya sampaikan kepada Syu'bah yang juga merupakan muridnya, murid dari Imam Asim, itu saya pelajari dan sampai sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, inilah yang sekilas ya. Nanti kalau sahabat Asa ingin lebih detail, saya kira informasi tentang siapa Imam Hafiz ini bisa didapatkan melalui search engine. Nah, beliau kemudian wafat pada tahun 180 Hijriah ya, termasuk usianya cukup panjang. Nah, sekarang kita kenal satu bacaan dari riwayat Warash. Ya, kita lihat ya tadi riwayat Warash ini banyak dipakai di negeri-negeri yang ada di utara benua Afrika. Nah, ada sedikit perbedaan ya. Ini sebagai contoh karena memang yang di antara yang paling banyak itu selain Hafiz juga Warash ya. Nah, ini riwayat Warash itu ada perbedaan. Yang pertama terkait dengan dibaca silahnya. Ya, dibaca silah pada lafaz alaihim. Nah, pada alaihim, pada riwayat Hafiz dibaca alaihim, tetapi pada riwayat ini, riwayat Warash, itu dibacanya alaihimu. Ya. Maliki dalam Al-Fatihah dibaca pendek. Tulisannya alaihim, tapi alaihimu dibacanya silah, tidak dibaca alaihim. Itu satu. Yang kedua, dalam mushaf qiraat Warash, itu penggunaan titiknya adalah penggunaan titik maghribi disebut. Beda dengan penulisan kita, nun, qaf, dan fa, itu riwayat umum. Tapi qiraat yang dibaca di Tunisia, Maroko, dan Aljazair ini tidak menggunakan riwayat penulisan dengan cara masyriki, tapi maghribi. Misalnya, huruf fa dituliskan dengan satu titik di bawah. Kalau kita kan di atas titiknya. Sedangkan huruf qaf itu dituliskan satu di atas sehingga menyerupai huruf fa. Nah, ini kan daripada sahabat Asa kebingungan, coba saya lihatkan. Nah, ini contohnya beberapa contoh yang terkait dengan perbedaan riwayat Warash dan riwayat Hafiz ya. Misalnya di dalam riwayat Hafiz di situ dikatakan qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim. Nah, coba kalau kita lihat Ali Imran 13 dalam riwayat Warash di situ dibaca qad kana lakum, itu di situ fa-nya. Jadi fat seolah-olah dibaca fat padahal itu qad. Ayatun fi, fa-nya di bawah. Fi'ataini itu fa-nya juga titiknya di bawah. Iltaqata. Fi'atun tuqatilu, tufatilu tulisannya karena di situ adalah menggunakan titik maghribi. Fi sabilillah wa ukhra kafiratun, kalau di bawah tadi yarawnahum, di sini tarawnahum. Nah, ada perbedaan ya. Tarawnahum mithlaihim. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara riwayat Warash dan riwayat Hafiz. Nah, baik, sahabat Asa, saya kasih contoh lagi. Kalau tadi ayat 113 kan 115 misalnya. Wa ma taf'alu min khairin falan yukfaru, di sini di dalam riwayat Hafiz ya. Wa ma taf'alu min khairin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Kalau riwayat Warash di sini bukan yaf tapi wa ma taf'alu pakai ta. Apa yang kalian lakukan min khairin falan tukfaru. Nah, ini perbedaannya. Wallahu alimun bil muttaqin. Wallahu alimun bil muttaqin. Di situ kita bisa lihat tulisan nun tidak ada titiknya. Nah, ini sahabat Asa. Contoh lain misalnya kita bisa melihat dalam surat Al-An'am ayat 64-63. Bacaan yang kita kenal selama ini kita baca dalam mushaf kita, misalnya di situ dikatakan qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. La in anjana di situ ya. La in anjana. Nah, sementara di
riwayat Waras di situ disebutkan ya, qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjaitana. Di sini berbeda. Tadi la in anjana titik geriginya sih hampir sama ya. Tapi di sini la in anjana, kalau di riwayat Waras dibaca la in anjaitana ya. Kemudian ada juga nanti insya Allah sahabat asa yang berbahagia, insya Allah setelah break yang berikut nanti kita akan membahas kaitan dengan kalau tadi itu qiraat cara baca sesuai dengan riwayat, bagaimana sekarang cara melakukan nada dan irama di dalam membaca Al-Quran. Nah, jangan kemana-mana dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, alhamdulillah tanpa terasa ya memang agak sedikit terburu-buru sahabat Asa, tetapi tidak ada masalah. Insya Allah sahabat Asa, ini kajian kita sebagai bentuk literasi Al-Quran kita. Sahabat Asa bisa lanjutkan dengan mempelajarinya kunci-kunci tadi, sehingga kita perlu tahu ada maklumat sehingga tidak ada syubhat yang sering kita katakan atau sampai kepada kita, oh Quran kalian itu nggak orisinil juga, karena faktanya cara bacanya beda-beda. Oh mereka tidak paham bahwa cara yang baca yang beda-beda itu semuanya benar, dan kalau kita baca mushaf tidak ada disebut dengan 7 mushaf. Mushafnya 1, cara bacanya yang 7. Kalaupun tadi titik karena itu mudah di sana. Sama seperti hari ini kita mengenal mushaf Braille untuk saudara-saudara kita yang dicoba oleh Allah penglihatannya tidak bisa melihat seperti kita ya. Nah, kalau kita membayangkan mushaf itu tidak 7, berarti bagaimana? Ya mungkin kalau kita punya mushaf 7 qiraat atau 10 qiraat, itu nanti di cara baca yang tertentu di lafal-lafal itu nanti ditulis di sampingnya. Bacaan begini, itu imam ini, imam ini. Dan jangan dibayangkan semuanya ada 7, tidak. Bisa jadi riwayat imam A, imam B, imam C sama. Di ayat ini nanti riwayat yang di ayat lain bacaannya itu riwayat yang sama, riwayat A, riwayat D dan E misalnya. Jadi maksimal itu ada 7 madhab, 7 cara baca atau 10 tadi yang seperti riwayat kita sebutkan. Itu sebagai sekilas saja, dan sekarang kita bahas tentang nada dan irama baca Al-Quran. Sahabat Asa yang berbahagia, nada dan irama baca Al-Quran ini terkait dengan ilmu qiraat. Tetapi bedanya kalau qiraat itu sahabat Asa kaitannya adalah pada periwayatan. Jadi lebih betul-betul exactly, sangat-sangat rigid di situ. Berbeda dengan nada irama dan atau nagom ya. Nah, nagom ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan qiraat, beda ya. Ini lebih kepada seni baca Al-Qur'an. Nah, sering disebut nagom atau langgam. Nah, ada beberapa jenis lagu dan irama. Nah, seperti nahawan, ya, bayati, hijaz, sabah, ras, jiharka, shika, dan lain sebagainya. Nah, semua ini adalah lagu dan irama. Seni baca Al-Quran atau seni tartil Al-Quran, bacaan indah. Serta tidak ada kaitan dengan ilmu qiraat yang tadi kita sampaikan pada pertama. Nah, umumnya nagam ini berasal dari Mesir. Ya. Meskipun nantinya sangat berkembang dan seni baca Al-Quran yang indah ini diperlombakan dalam musabaqah tilawatil Al-Quran. Jadi kita bisa ambil simpulannya bahwa
Nagom, cara membaca Al-Quran yang sifatnya adalah melagukan, itu sesungguhnya merupakan seni. Dan ini lebih longgar. Kalau qiraat tadi itu dia strict karena riwayatnya tidak boleh keluar dari 7 atau 10 madhab yang tadi sama-sama sudah kita pelajari. Ternyata kalau melagukan Al-Quran itu memang itu lebih longgar. Tetapi nanti tetap ada kaidahnya. Karena nanti terkait dengan nada itu juga terkait dengan panjang pendek loh, yang dikenal dengan ilmu tajwid. Nanti ada ilmu makharijul huruf, cara pelafalan huruf itu tepat atau tidak. Nah, kita harus membedakan pelafalan huruf H, huruf Kho, dan huruf H. Itu berarti makharijul huruf. Kita juga harus bisa membedakan ini dibaca 2 ketukan yang dikenal dengan mad tabi'i. Oh, ini 4 ketukan untuk mad jaiz munfasil dan juga mad wajib dan atau 6 ketukan atau 3 harokat. Nah, itu ilmu yang berbeda penunjang, tetapi pada saat kita melagukan Al-Quran itu tidak boleh diabaikan. Nah, sahabat Asa, sekilas saja. Nagom ini adalah bentuk ekspresi. Nah, awalnya kalau kita lihat merupakan tradisi dari khazanah Arab kuno. Nah, seni baca Al-Quran ini bergeliat baru saja tidak lama, baru di abad ke-19 dan 20 ya. Dan itu madhabnya 2, madhab Mekah dan madhab Mesir ya. Makanya kalau kita lihat dalam ilmu seni baca Al-Quran itu ada yang disebut dengan madhab Makkawi. Makkawi itu dari Mekah. Maka di sana kita mengenal beberapa macam. Ada yang dikenal dengan Banjaka, Hijaz, Maya, Rakbi, Jaharka, Shika, dan Duka. Itu adalah madhab-madhab Makkawi. Jadi seni baca Al-Quran yang dibawa dari sana. Lalu ada kemudian muncul setelahnya disebut dengan madhab Misri. Ada Bayati, ada Soba, Nahawan. Nah, umumnya lagu-lagu yang masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para ulama yang belajar ilmu agama di Mekah. Ya, mereka belajar ilmu agama di Mekah, lalu kemudian pulang dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, dan nagom Makkawi ini sangat digandrungi di awalnya karena liriknya sederhana dan datar. Jadi cara melakukannya itu standar, ya, tidak macam-macam. Ya. Nah ini sahabat Asa dalam membaca Al-Quran pun kalau kita hari ini semakin istilahnya berkembang ya. Ini bacanya murattal atau mujawad. Nah itu juga beda. Kalau mujawad itu seolah-olah identik dengan dilakukan yang cukup panjang. Jadi nada iramanya beda dengan murattal. Kalau murattal itu iramanya lebih kepada rutin. Apa ya disebut murattal ya? Jadi dua-duanya sebenarnya murattal dan dua-duanya disebut mujawad karena harus standarnya tajwidnya tepat dan bacaannya juga harus begitu. Tidak boleh acak-acak. Nah, ini sudah menjadi istilah. Kalau bacanya murattal atau mujawad? Kalau murattal ya kayak kita baca pada sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu murattal. Tetapi kalau mujawad seolah-olah dikesankan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seolah-olah ada nada yang lain. Nah, karena itu tetap ada ilmunya. Dan sahabat Asa, dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya adalah seni baca dan ada periwayatannya. Cuman bedanya dengan qiraat. Kalau qiraat itu strict, ya, nggak boleh kita campur kayak tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kalau kita hafaz bacanya begitu. Nggak boleh kita menggunakan riwayat hafaz kemudian kita bacanya ya ayyuhalladzina amanu kunu ansaralillah. Itu bacaan dari riwayat Warash. Tidak boleh kita gunakan pada saat secara umum kita membaca hafaz. Makanya itu strict. Beda dengan bacaan nada
Ya, nagham, cara baca. Kalau sekarang kita lihat di dalam Al-Quran, sudah sangat-sangat luar biasa, berkembang dan sangat banyak. Nah, sahabat Asa, pada paruh abad ke-20, abad ke-20 itu setelah Indonesia merdeka, maka seiring dengan eksebisi Qari Mesir ke Indonesia banyak mulai datang, maka model Mesir ini menjadi lebih terkenal. Ya, apalagi pemerintah Mesir itu mensuplai qori-qori yang membaca Al-Quran di mana-mana. Tentu yang paling fenomenal waktu Al-Fakir belajar di sana, luar biasa. Kedai-kedai kopi, ya tempat jual jus-jus buah, itu mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, itu seringnya yang diputar ya Syekh Abdul Basit Abdul Somad, sangat luar biasa, itu fenomenal sekali bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ada Syekh Mustafa Ismail, Mahmud Khalil Al-Khusari, dan Abdul Qadir Abdul Azim. Ini beberapa qari yang terkenal pada tahun 60-an. Ya, lalu kemudian berkembang seni bacaan itu dan ada lagu-lagu yang di situ dipelajari. Nah, itulah sahabat Asa sekilas tentang lagu atau irama bacaan Al-Quran. Nah, sahabat Asa, kaitannya dengan qiraat apa? Kalau qiraat itu membaca kaidahnya ini dibaca ta atau dibaca ya. Nah, itu qiraat. Kayak tadi turjaun atau yurjaun. Taf'alu atau yaf'alu, itu qiraat. Ansarallah atau ansaran lillah, itu qiraat. Tetapi kalau pada seni baca Al-Quran, itu beda. Nah, ini dibacanya lagu ya Al-Fakir pernah, tapi tidak expert di bidang ini. Ini bacanya turja'un misalnya dengan nada lenggokan begini. Kalau nada turja'un tinggi, nah, nadanya itu jenisnya apa? Kemudian dibaca turja'un, dibaca rendah. Nah, itu tidak mengubah esensi kata yang dibaca. Dia hanya pada nada yang kita dengar. Ini nada tinggi, nada rendah, nada panjang pendeknya bergelombang cepat, ini bergelombang agak landai. Nah, itu pada nagham, pada irama, pada nada. Nah, sehingga kalau boleh disimpulkan, sebenarnya melakukan Al-Quran itu juga seandainya tidak berguru dalam tanda kutip, itu juga bisa. Karena seseorang dikaruniai suara dari Allah berbeda-beda. Ada misalnya seperti Ibnu Mas'ud, dikenal para sahabat adalah memiliki suara yang luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, engkau diberikan mizmaran min mazamiri ali Dawud. Engkau diberikan kemahiran seperti halnya kemahiran yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam. Sehingga Ibnu Mas'ud suaranya indah. Nah, keindahan suara dan kemudian cara melakukan itu kalau bertemu luar biasa. Keindahan modal cara melakukan itu dilatih. Nah, dilatih dengan guru lebih bagus. Ketika tidak dengan guru, asal dia standar, maka itu juga menjadi sesuatu yang baik. Nah, pertanyaannya sahabat Asa, boleh nggak saya dalam membaca saya itu menggunakan langgam Sunda misalnya, atau menggunakan langgam Jawa misalnya, atau menggunakan langgam atau Amerika misalnya. Itu digunakan di dalam membaca Al-Quran itu bagaimana hukumnya? Nah, sahabat Asa jangan tergesa-gesa. Insya Allah setelah yang berikut ini nanti kita sambung lagi ya bacaannya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kembali lagi.
tadi kita sampai pada pertanyaan, gimana kalau saya bacanya dengan nagom Jawa, dengan nagom Sunda, dengan nagom Cina, Eropa, Amerika. Nah, tentu ini terkait dengan cara melakukan ya. Ya, pernah suatu ketika Al-Fakir juga mendengar itu cara bacaan Al-Qur'annya agak tidak familiar di masjid di Beijing misalnya. Atau kemudian ketika saya di salah satu masjid di Ciamis misalnya. Kemudian ketika saya berkunjung di Solo atau di Surabaya misalnya, atau kemudian berkunjung di Semarang, atau kemudian ketika berkunjung ke Padang. Nah ini bacaan Al-Qur'annya haruskah satu nada ya, irama? Oh, ternyata tidak. Karena kalau terkait dengan nada itu biasanya kembali kepada ada hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya bahwa laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Jadi pada pembahasan at-taghanni bil Quran, cara melakukan Al-Qur'an. Jadi cara melakukan Al-Qur'an itu disunahkan. Ya, jadi tadi disabdakan orang yang tidak melakukan Al-Qur'an tidak termasuk kami. Artinya cara membaca Al-Qur'an pun dilakukan dari sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mungkin Al-Fakir tidak mau ceroboh mengatakan yang terlewat dari para ulama dalam melafalkan, karena fokusnya bukan di cara melakukan, tapi fokusnya di pada kaidahnya, ini dibaca apa, panjang pendeknya seperti apa, lebih pada fokus itu. Sedangkan cara melakukan itu seni, dan itu kenapa tidak kita jumpai lagu yang mutawatir? Bacaan Al-Quran Rasul itu seperti apa? Nggak akan ketemu kita. Sekarang kan lagi ngetren ya, adzan yang di apa namanya dibaca oleh Bilal itu lagunya begini, nah, misalnya. Oh itu silakan divalidasi. Tapi kalau bacaan Al-Quran, lagu yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud atau dibaca oleh Rasulullah itu kayak apa? Nggak bisa diklaim hari ini, karena itu seni baca, lebih umum. Nah, jadi sehingga kalau mau menggunakan langgam Jawa, langgam Cina, langgam Sunda, langgam Aceh, langgam Sumatera, boleh saja, karena itu terkait dengan nada, terkait dengan irama, enaknya kita membaca, boleh. Gitu. Hanya saja kalau kita kemudian melakukan dan ternyata diketahui lagu itu diambil dari lagu yang populer hari ini dan ternyata syair-syairnya itu jorok, nah tentu itu akan diprotes. Mohon maaf, sahabat Asa yang berbahagia, misalnya sekarang lagi populer lagu apa misalnya, saya nggak mau nyebut lah, lagu A misalnya, ini sering kita dengar, di mana-mana kita dengar itu. Lalu kemudian kita mencoba ingin melakukan Al-Quran surat tertentu dengan lagu ini. Tentu tidak bolehnya itu bukan karena apa-apa, tapi tidak bolehnya karena ini dianggap nanti bisa melecehkan atau mendowngrade kesucian Al-Quran. Kira-kira begitu. Lagu apa saja jenisnya, mau lagu dangdut, lagu rock, lagu pop, tentu tidak etis kalau kemudian kita terapkan dalam bacaan di dalam Al-Quran. Kira-kira begitu. Nah, ada kalau kita di dalam musabaqah itu pasti seni baca Al-Quran itu nanti ada dari berbagai macam tadi, itu ada tingkatannya. Ada yang ada 4 tingkatan. Pertama disebut dengan qarar, cara membaca rendah. Kemudian ada dikenal dengan nawa, nadanya sedang. Lalu ada yang dikenal dengan tinggi, ada yang sangat tinggi sekali. Ini biasanya diujikan pada musabaqah tilawatil Al-Quran. Ini susah. Al-Fakir udah nggak mampu ini. Jadi misalnya kalau biasanya ya, kalau orang bangun tidur, nah itu dia nggak kuat naik biasanya. Itu bahasanya iramanya itu yang dia baca biasanya irama yang rendah. Bahasa gampang kita ngebas lah suaranya ya, nggak bisa tinggi. Baru setelah dia minum air putih, bicara, dia terkondisikan, nah itu mulai dia sedang dan bisa tinggi. Nah, yang bisa sangat tinggi sekali itu tidak semua orang sanggup. Ya, masing-masing qori ini punya khas ya. Dan sekarang kalau kita klik ya misalnya di YouTube misalnya bacaan surat A misalnya, masya Allah akan keluar qori yang sangat banyak sekali.
kita dengar ini, oh beda, kita dengar ini beda. Khas, suaranya khas, nadanya khas, bacaannya syahdu. Bahkan tidak usah jauh-jauh, sesama kita di Indonesia saja, qari-qari itu juga bacaannya sangat banyak sekali. Nah, itu intinya sahabat Asa, dalam kajian kita membaca Al-Quran yang menggunakan nada atau nagom atau irama itu lebih luas. Sehingga kalau ditanya patokannya apa? Patokannya asal panjang pendeknya diperhatikan, makharijul hurufnya diperhatikan, al-waqfu wal ibtida'nya diperhatikan. Jadi berhentinya pada yang dibolehkan dan dimulai daripada ilmu yang di waqf al-ibtida itu. Jadi kita tidak sembarangan berhenti. Jangan sampai misalnya kita baca misalnya, oh ya seandainya itu satu ayat ya, fawail dalam surat Al-Ma'un misalnya, kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Nah, kita baca 2 ayat saja itu sudah ayatnya sesuai. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, kalau kita baca sampai di sini saja dan kita tidak lanjutkan, itu salah, nanti celakalah orang yang sholat. Padahal fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang sholat yang celaka itu yang sahun dalam sholatnya. Ya, maka harus diteruskan. Nah, kalau kita cara baca ini, ya kita belajar dari riwayat Imam Ali ketika memanggil Abu Aswad Ad-Du'ali yang kemarin sudah kita bahas pada mushaf itu ya, pada sejarah mushaf. Kenapa anallahu bari'um minal musyrikina wa rasuluh? Karena kalau dibaca bari'un minal musyrikina wa rasulihi itu salah maknanya. Maka di sini cara membaca Al-Qur'an, nadanya mau kayak apa? Tidak harus kalau ditanya Anda bacanya ini lagunya apa? Nah, itu nggak harus dijawab ini lagunya nada ini. Jangan, kalau kita nggak tahu ya nggak usah. Oh, saya nggak pakai yang itu, saya nggak paham. Saya baca dengan kaidah tartil yang saya tahu. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz itu lagunya apa? Oh, saya tidak mempelajari, tidak expert di bidang itu. Saya baca sesuai panjang pendeknya dan ilmu tajwid yang saya tahu. Boleh nggak? Ya boleh. Nanti Anda berkreasi, sahabat Asta, mohon maaf, kekhasan masing-masing kita itu dibolehkan di dalam nada baca. Itu singkatnya sahabat Asa, dan kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa bacaan Al-Quran itu memang sangat-sangat dianjurkan dilakukan dengan bagus. Diiramakan dengan baik. Kalau kita baca misalnya surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu kan dilakukan. Kalau kita baca hal ataka haditsul ghasyiyah, tidak, kurang sunnah. Kenapa? Karena dia datar seperti kita membaca narasi berita. Padahal disunahkan itu dilakukan dengan sangat indah. Yang kedua, kaidah baca kita itu disesuaikan dengan kaidah baca yang benar, ilmu tajwid, tartil Al-Quran. Dan kalau kita menggunakan irama atau nada tertentu, itu tidak berasal dari lagu yang konotasinya negatif. Karena itu bisa mengulangi kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Nah, tinggi rendahnya bacaan tematik ini juga akan mengena pada saat kita mendengarkan atau membaca. Contoh, misalnya kita baca surat Al-A'raf. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Misalnya, itu dibaca biasa, tapi kalau dibaca dengan sangat luar biasa, disentuh itu pendengarnya, itu bacaan tematik. Jadi ini datar, pas ayat itu neraka naik lagi, nanti turun, rendah, sahdu lagi. Nah, dan yang terakhir, tidak berlebihan. Nah, sehingga kalau terlalu berlebihan malah mengurangi kekhusyuan. Juga ini yang disebut dengan tempo mungkin ya. Kita baca jangan terlalu pelan, juga jangan terlalu cepat. Nah, maka nanti mohon maaf ada
ada nada-nada cepat yang kita baca pada saat tarawih, ya cepatnya saya kira jangan terlalu cepat lah. Kalau terlalu cepat itu nanti bisa mengganggu makna Al-Quran atau bisa mengganggu kehusyuan, ketartilan. Kalau terlalu lambat itu juga bisa menumbuhkan kebosanan pada diri orang yang mendengarnya. Jadi itu kira-kira sahabat asa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita membahas dua hal pokok, yaitu terkait dengan qiraat, cara baca Al-Quran yang terkait dengan kaidah. Ini dibaca pendek, dibaca panjang, dibaca seperti ini berhentinya di sini, kemudian ini dibaca tak atau dibaca ya, itu yang disebut dengan ilmu qiraat. Dan disyaratkan harus mutawatir, tidak boleh tidak mutawatir. Dan kalau dibaca di dalam sholat, sebaiknya menggunakan satu jenis bacaan. Kalaupun menggunakan dua bacaan, maka harus diselesaikan. Tidak boleh dicampur aduk. Al-Fatihah ayat pertama riwayat A, ayat kedua riwayat B, ayat ketiga riwayat C, itu tidak boleh. Dia selesaikan satu riwayat. Kalaupun lebih bagus lagi, sebelum kita sholat, kita memberitahu kepada makmum bahwa yang kita baca adalah riwayat Imam Fulan. Nah, itu secara umum kalau terkait dengan qiraat. Dan qiraat itu tidak boleh otodidak. Kita juga sahabat asa harus belajar dengan guru secara langsung. Nah, adapun terkait dengan irama atau nada baca lagu lah istilahnya, itu lebih longgar. Patokannya seperti yang baru saja Al-Fakir sampaikan, memang disunahkan melakukan dengan indah, kemudian lagunya tidak berasal dari lagu yang konotasinya negatif, panjang pendek, makharijul huruf itu tetap dilafalkan sesuai dengan kaidahnya, lalu tidak berlebihan. Tanpa terasa sahabat asa, ternyata kita harus menyudahi perjumpaan kita pada serial kajian studi Al-Quran atau Quranic Study Series. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan lainnya bila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan insya Allah. Itu saja. Mohon maaf bila dalam penyampaian redaksi atau bahasa yang Al-Fakir sampaikan kurang tepat. Jika ada kekurangan mohon dilengkapi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Berjumpa kembali sahabat asa biidznillah taala pada serial selanjutnya. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.